Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam sahabat BBMA Trader dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tentunya profit yang konsisten. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja ya. Di sini kita akan belajar lagi mengenai technical analysis BBMA. Nah, di sini kita menggunakan mode miring seperti ini ya. Nah, kita akan mengidentifikasi tren dengan bantuan AO ataupun Awesome Oscillator ya di sini. Nah, langsung saja kita klik bagian indikator sini. Kita cari di sini, kita tambahkan ya. Kita tambahkan cari Awesome Oscillator. Nah, yang ini teman-teman ya. Kita pilih yang ini. Kita klik. Nah, untuk aturannya seperti ini. Kita langsung klik selesai aja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita akan mengidentifikasi arah pembalikan tren ya, teman-teman ya. Jadi dimana kita lihat di sini tren dari down sudah menuju up. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan di sini agar kita tidak selalu follow the trend. Ada kalanya kita itu counter trend juga ya. Karena tren terkadang sudah berakhir tetapi masih kita follow, jadi kita terkena SL. Apakah bang pernah terkena SL bang? Jawaban saya ya sering gitu ya, bukannya pernah lagi tapi sering, udah makanan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama gimana cara kita mengidentifikasi tren dengan bantuan Awesome Oscillator dan juga titik konfirmasinya. Baik teman-teman, di sini ya, jika kita lihat secara garis besar tren tersebut dalam keadaan turun ya. Nah, di sini terdapat candlestick momentum terakhir di sini. Lalu selanjutnya candlestick ini sudah ditembus ya oleh beberapa candlestick di depannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau ini adalah penghabisan tren ya? Penghabisan tren kita lihat dari kemiringan, tingkat kemiringan Awesome Oscillator di sini. Di sini tren semakin turun ya, lihat. Tetapi untuk tren Awesome Oscillatornya dia semakin naik ya, justru dia malah naik, bukannya malah turun AO nya ya. Tren AO semakin naik dan ini trend chart semakin turun. Nah, kapan sih untuk mencari titik konfirmasi saat menjumpai pola tren penghabisan tren seperti ini untuk kita entry pembalikan tren? Nah, kita menunggu re-entry CSAK ataupun kita bisa menunggu juga re-entry dari momentum. Nah, di sini saya akan berikan contoh re-entry CSAK karena ada kode yang harus teman-teman ketahui di sini. Nah, ini perhatikan ya, di sini sangat penting materi ini. Jadi kita bisa tahu arah tren itu akan berbalik seperti apa di sini. Nah, kita cari nih teman-teman ya. Kan kita sudah tahu nih AO-nya naik, trennya turun tapi AO-nya kok naik. Berarti ini kan tren ini sudah lemah ya. Nah, entry-nya kapan, Bang? Kita menunggu re-entry candlestick arah kukuh ya. Nah, di sini ada candlestick arah kukuh ataupun CSAK di sini. Dan di sini re-entry. Nah, re-entry CSAK inilah yang akan kita validkan. Nah, untuk memperkuat daripada re-entry CSAK apa, Bang? Nah, di sini rahasianya, teman-teman. Banyak yang tidak mengetahui dan tidak menyadari ini. Di sini kita lihat. Ya. Di sini kita lihat
Untuk AO dia sudah pindah dari zona garis ini ya, dia sudah pindah ke atas. Nah di sini ini kode bahwa tren tersebut akan berbalik arah teman-teman. Harus dibarengi ini ya, kemiringan AO naik, tren semakin turun. Ini kode kenaikan pertama. Lalu terjadi CSAK ya, candlestick yang break EMA high, EMA low, dan mid BB. Yang ini candlenya. Lalu untuk konfirmasi lainnya kita lihat di sini. Di sini AO-nya dia pindah ke atas teman-teman ya. AO-nya pindah ke atas. Nah, jadi entry-nya kapan? Nah, kita memakai hukum entry dalam BPMA. Setelah CSAK, maka kita akan tunggu re-entry ya, re-entry. Oke, di sini. Kita akan tandain zona re-entry di sini. Nah, di sini. Ini adalah zona re-entry dari candlestick arah kuku ataupun zona koreksinya ya, setelah AO-nya miring ke atas, trennya ke bawah, AO-nya ke atas, dan dia sudah berbalik ke atas. Di sini CSAK. Nah, kita menunggu di sini ataupun candlestick retest ataupun koreksi ya, re-entry. Nah, di sini kita akan validkan ke time frame H1. Ini kan dari H4. Kita akan validkan ke H1. Nah, H1 apa sih Bang yang dicari? Ekstrim ya. Ekstrim ataupun rejection EMA 50. Seperti ini. Ya. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya di M15 di sini. Jadi ini untuk pembalikan tren. Jika teman-teman melihat pola seperti ini, gasken ya. Nah, di sini nih entry-nya ya. Kita menunggu satu candlestick momentum. Nah, di sini sudah ada candlestick momentum. Candlestick yang keluar dari low top BB. Nah, disinilah letak kita melakukan entry buy. Ya. Untuk SL di mana, Bang? Ya, kurang lebih di bawah swing low, ditambahin berapa pips lah ya di sini ya. Untuk SL untuk TP di mana? 1:2. Misalkan teman-teman ambil di sini SL-nya, berarti TP-nya harus di sini. Nah, di sini ya TP-nya ya. Dan kita lihat, oh kena, harga naik ya, harga terus naik. Oke, kita kena TP 2 di sini. Kalau TP 1 kan 1:1, jadi kita ambil di TP 2 ataupun 1:2. Untuk idealnya berapa Bang? 1:1,5. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk mengidentifikasi tren dengan awesome oscillator itu ya seperti ini ya teman-teman ya. Dia harus memenuhi pola ini, baru kita asumsikan bahwa tren tersebut akan berbalik arah ya. Untuk teknik-teknik AO lainnya di next video akan saya bongkar semua di sini. Akan saya ajarkan secara gratis ke teman-teman semua. Semoga ini bisa membantu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasken.